Ya, teman-teman, senang ya rasanya kita sampai di titik finishing ini. Bagi teman-teman yang sudah sampai di titik finish ini, saya yakin teman-teman tuh punya kebanggaan. Oh, ternyata tuh buatnya seperti ini, toh nggak nyangka saya, ya kan? Nah, tapi ketika sudah sampai di beranda tadi, wah teman-teman udah mulai uling tuh ya. Ya, kita akan melakukan finishing teman-teman. Finishing itu untuk apa? Ya sebenarnya untuk apa ya istilahnya memastikan website kita itu sudah siap dipublish. Ya, di sini tidak ada hubungannya dengan contoh. Di sini kita lebih ke tips aja. Yang pertama, teman-teman, perhatikan, ketika kita sedang kondisi login bisa membuka halaman admin. Ketika kita mereview ya, mempreview, melihat hasil halaman depan, maka di bagian atas di sini ada panel apa ya namanya itu ya panel admin gitu saya nyebutnya ini. Ini kan jadi rasanya kurang nyaman begitu. Ini cara menghilangkannya di sini teman-teman, disorot. Howdy, ya kan? Edit profile. Lalu di sini show toolbar. Oh, toolbar namanya teman-teman. Toolbar di sini hilangkan centangnya. Kemudian di sini update profil. Lalu lihat lagi, maka sudah hilang. Oke. Kemudian yang pertama. Yang kedua, perhatikan teman-teman ketika mau diupload online, teman-teman harus mengganti username password teman-teman. Jangan yang key atau jangan yang angka 1, jangan. Teman-teman harus mengganti yang lebih aman. Caranya gimana? Caranya di users. Users, kalau username diganti nggak bisa, maka teman-teman tambahkan. Username-nya apa? Misalkan username-nya adalah Singa Jaya, misalkan seperti ini. Kasih angka misalkan. Nah, seperti ini. Ya, Singa Jaya. Tapi harus ingat ya, teman ya. Ini contoh aja. Kemudian emailnya silahkan diisi email, misalkan singa@gmail.com. Kemudian first name-nya misalkan Guru. Last name-nya adalah Jagoan. Websitenya ya gurujagoan.com. Kemudian passwordnya, nah ini aja teman-teman, kita pakai yang ini aja. Dah. Atau kita generate ini, jerit. Dah. Ini insya Allah lebih kuat dibandingkan kita harus ngetik sendiri. Gitu ya. Jadi itu kemudian ini nggak usah ya. Kemudian role-nya kita sebagai apa? Administrator untuk mengelola sendiri. Untuk role ini teman-teman nanti silahkan dipelajari ya. Kemudian add new user. Sudah ya, kita simpan. Kemudian kita logout. Yang punya kita tadi, yang passwordnya lemah tadi, kita hapus aja. Kita login menggunakan username yang baru. Login. Oke, masuk ke users. Oke. Kemudian ini yang Q atau yang punya kita yang lemah tadi, itu kita hapus, delete. Kemudian semua atribut all content itu dipindah ke user kita yang baru. Ini. Ya, kemudian confirm deletion. Dah. Selesai. Ya, kemudian berikutnya lagi. Plugin, teman-teman. Kalau tidak urgen banget, ya tidak penting banget, mendesak begitu, teman-teman nggak usah pakai plugin lah. Nggak usah pakai plugin. Kenapa? Plugin itu ya memang di sisi lain memudahkan, mengoptimalisasikan, tetapi ada ancaman juga. Kalau saya pribadi, kalau tidak urgent betul gitu, nggak ada solusi lain, ya udah pakai plugin. Tapi kalau selama masih ada solusi lain, jangan pakai plugin. Kenapa? Karena ancamannya sangat banyak. Gitu ya. Maka silahkan dihapus. Cara menghapusnya silahkan di delete saja. Oke. Delete saja. Oke. Nah, biasanya plugin apa kita nggak boleh sama sekali nggak pakai plugin? Ya boleh, saya juga pakai plugin. Pluginnya yang saya gunakan tuh hanya ada beberapa. Yang pertama itu adalah plugin SEO, search engine optimizer. Ya, yang kedua adalah Change, ya Change di situ atau apalah gitu ya. Silahkan. Kemudian cara menambahkan plugin di sini. SEO supaya mudah ditemukan. Di sini saya menggunakan all-in-one SEO. Nah, kita cari. Nah, saya menggunakan ini, install aja. Ya, lebih saya percaya gitu. Atau teman-teman bisa menggunakan Yoast SEO.
untuk SEO kita udah nggak ada cara lain, mau gimana lagi SEO kita daripada kita ngoding ribet, pakai ini aja ya, all in one atau SEO. Kalau saya lebih suka all in one, teman-teman silahkan pilih. Kemudian ini karena penting untuk memudahkan mesin pencari menemukan kita, dan kita juga bisa melihat seperti apa sih kualitas dari postingan kita. Kemudian plugin lagi itu apa namanya, saya lupa namanya, punyanya Microsoft pokoknya. Jadi ketika kita ngupload apa namanya postingan, maka otomatis postingan kita itu akan terdaftar di mesin pencariannya punyanya Microsoft gitu. Saya lupa namanya itu apa, Index ya, ada nggak ya? Nggak ada, namanya lupa saya. Nanti aja ya, WA saya. Saya lupa aja. Microsoft misalkan, ada nggak? Nggak ada nih, saya lupa ya. saya lupa ya. Ada ya, itu aja lah, cukup insya Allah itu. Insya Allah cukup ya, insya Allah cukup itu ya, cukup itu. Jadi ini kalau teman-teman bisa ngoding sedikit ngoding, kalau enggak untuk membantu membagikan itu pakainya add to any. Biasanya mentok saya pakai itu hanya ini teman-teman. Nah ini dah dua ini. Oke, namanya apa ya, lupa saya. Kemudian di sini lihat install it plugin, ada dua. Kemudian kita aktifkan all in one. Ini kita skip aja, no thanks. Oke, kita kembali ke plugin, kemudian aktif. Oke, sudah dismiss. Jangan lupa di sini enable auto update, sudah clear teman-teman ya. Itu finishingnya, jadi penting nggak penting. Kemudian yang ketiga ya, celah keamanan kita itu biasanya dari komentar. Udahlah, kita nggak usah pakai komentar sekarang, komentar itu nggak penting teman-teman ya. Kalau di website itu mending langsung kasih kontak biar japri, karena kita web sekolah kan. Maka di sini untuk settingnya di bagian discussion kita nggak usah mengizinkan lah allow people to submit comment on new post. Kita nggak usah juga mengirimkan pemberitahuan ya. Kemudian nah di sini ketika user harus ketika user ingin berkomentar, maka dia diwajibkan untuk registrate dan login. Jadi memang tidak hanya asal-asalan ngebom begitu. Kemudian automatic close comment, kita ini juga kita amankan. Udah, kita nggak perlu komen, buat apa gitu ya. Ini dua aja, atau nggak usah diaktifkan juga nggak masalah. Oke. Kemudian email, hubungi kami jika kirim email saya ketika ada orang yang komentar dan seterusnya, nggak usah lah. Oke. Kemudian komentar itu harus di manual approve, jadi harus disetujui manual, jangan langsung dipublish begitu ya. Oke, jadi seperti itu keamanannya. Kita berusaha meskipun nggak 100%. Nah, insya Allah dengan seperti itu kita menjadi lebih tenang. Meskipun itu jangan lupa untuk temanya tetap diupdate juga. Begitu teman-teman ya. Jadi itu finishingnya, mudah-mudahan bisa diterima. Dan oke, untuk teman-teman yang ingin belajar bersama saya, belajar bareng, ayo kita sharing ya, kita sharing. Kemarin ada MTS MTS Sambirejo sama MTS Jenar Sragen begitu ya, belajar bersama di luar biasa ya, sangat mengapresiasi. Dan mudah-mudahan video ini membantu kita semuanya ya, untuk mewujudkan sekolah yang berinovasi, yang melek digital. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat, playlist ini bermanfaat, dan silahkan disebarkan seluas-luasnya. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan mendapatkan hasil terbaik. Sekali lagi, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan ini adalah upaya untuk lebih baik ya, lebih baik di bidang pendidikan kita. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan ini bisa berbuah baik juga untuk kita semuanya. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan, lain video, lain pembahasan. Selamat belajar, selamat mencoba, dan tetap semangat.